Maka di sini dijelaskan oleh Imam Haddad rahimahullah, dikatakan wa amma haqquz zauji ala zaujatihi fahuwa min azamil huquqi. Adapun hak suami atas istrinya, maka hak itu termasuk hak-hak yang paling besar, itu dia omongnya. Di sini Nabi sampai bersabda, qala alaihi salatu wasalam, lau amartu ahadan ayyasjudu li ahadin amartul mar'ata an tasjudu li zawjiha tasjuda li zawjiha li'izami haqqihi 'alaiha. Nabi sampai bilang seandainya boleh, nih seandainya doang, kalimatnya seandainya boleh aja memerintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan saya perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas istrinya. Rasul bilang seandainya aja nih, kalau misalkan ada seorang boleh untuk bersujud kepada seseorang, maka saya akan bilang untuk istri pada sujud sama suami, karena saking besar, karena saking besarnya hak suami atas istrinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ayyumam ra'atim batat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Nabi bersabda, wanita mana saja yang melewati satu malam sementara suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga. Dan sebaliknya, wa qala alaihi salatu wassalam, kalau ada seorang wanita yang melewatkan satu malam tapi suaminya nggak ridho, maka neraka tempatnya. Lagi debat nih sama suami nih, malam nih, marah nih, gitu, nggak saling maaf-maafan. Ini istrinya kudu amat, dah lu mau tidur di mana? Tidur nih si istri, ini suaminya masih gedeg nih. Nah itu nggak dapat surga tuh kayak gitu. Tunggu dapat ridho dari suaminya. Makanya hubungan cinta Nabi bersama istri-istrinya itu indah, yang familiar ya, yang Nabi pulang ngetok pintu 3 kali nggak dibukain, tahu istrinya di dalam masih tidur, Nabi Muhammad gak buru-buru, gak gedor-gedor. Akhlak Nabi Muhammad. Kalau laki-laki sekarang nggak gitu, 3 kali nggak gedor-gedor, telepon nggak datang, angkat, kenceng, bung. Laki pulang malam udah tahu bisa ngaji, lu molor enak-enakan lu, kayak gitu. Tapi kalau Nabi enggak, tahu bahwa istrinya capek. Makanya itu kalau indah tuh kayak gitu, makanya cari yang kayak gitu, berusaha. Iza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Apabila seorang istri telah menunaikan sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, maka qilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ati. Maka dikatakan kepadanya pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surga dari mana saja yang kamu hendaki. Istri itu gampang masuk surga, gampang juga masuk neraka. Kata Nabi, apabila seorang istri telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, kata Rasul, maka masuklah ke surga dari mana aja. Enak apa enggak? Enak jadi perempuan. Disebutkan 3 kali dalam sabda Nabi, umi 3 kali, ibu, bapak sekali. Karena saking mulianya. Pasti kalian kan pengguna sosial media kelas berat, tahu dong ada seorang ayah yang ngebunuh anaknya gara-gara anaknya itu lahirnya perempuan. Tahu nggak? Jangan taunya orang Korea yang ceburin ke laut. Kayak gini nggak tahu loh. Ada seorang ayah ngebunuh anaknya karena yang lahir itu perempuan. Astagfirullahal. Tahu nggak? Kalau nggak tahu cuma saya cerita nih. Karena perempuan itu mulia sebenarnya, tapi dihinain. Sama siapa? Sama diri sendiri. Kalau perempuan taat sama suami, taat sama Allah, taat sama Rasul, dia menjaga kemaluannya dan dia taat sama lakinya, selesai, hidupnya enak. Kalau misalkan mau marah, astagfirullahaladzim.
Saya sama istri saya selalu saya bilangin, saya baca gitu, dia nggak. Kalau saya malas saya jejelin ke mukanya, baca malu. Kalau ini kan kegedean, ribet bukanya, jadi kita salin sama guru kita, disalin, dijelin, bacaan diri, baca sama dia. Ya siap nikah ya, nikah kayak gitu ya, suami kayak gitu. Kalau misalkan berantem dikit mah wajar-wajar aja lah. Tapi kalau ngomong bisa ngomong kasar, terus kabur dari rumah, sholat lu, ngaji lu hilang semuanya. Nauzubillah min. Lanjut. Lebih serem lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yanzurullah tabaraka wa ta'ala ilam ra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepada seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal ia sangat membutuhkan suaminya. Gini, kemarin yang aman ajarin dalam kitab Ughudul Lujain. Kecil, suami nyapu. Ya, kelihatan nih nyapu. Gitu. Padahal masih banyak remeh, tapi nyapu dia. Tumen-tumenan kagak ada angin, kagak ada apa. Ini istri nih mesti bilang, "Makasih. Udah ngebantu kerjaan saya. Makasih sayang ya." Meskipun kita kelihatan masih acak-acakan nih, cuman dia nyapu, dia nggak ada angin, nggak dapet, nyapu aja tiba-tiba. Jangan jadi istri nyapu begitu doang, lu atas kalian. Ada maunya doang lu nyapu-nyapu. Jangan begitu. Allah tidak akan memandang kepada seorang istri yang tidak berterima kasih. Jadi, "Mas makasih ya. Udah beli ini, Mas makasih ya, udah begini." Udah banyak terima kasih. Jadi harmonis itu. Ya. Jadi istri jangan terlalu hyper. Udah nikah, mantan suami lewat, ngambek. Tuh ngapain tuh? Si Sarboah lewat situ. Mau ketemu lu itu, gue tahu. Hai, ibu sehat. Emang jalanan punya bapak moyang gua. Aneh. Umpama ya. Jangan terlalu ya, nggak berlebihan. Dan suami harus punya rasa cemburu. Kalau istrinya nggak ngapa-ngapa, istrinya bagaimana bisa cemburu. Jangan jadi suami dayus yang nggak punya rasa cemburu, itu dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'ar rujulu zaujatuhu ila firashihi falam ta'ti." Nabi bersabda, apabila seorang laki-laki, suami, mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri tidak mendatanginya, fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Lalu si suaminya melewati malam hari dalam keadaan marah kepada istrinya, maka para malaikat melaknat istrinya hingga istri memasuki pagi hari. Gini, apabila seorang laki-laki mengajak, "Dek tidur yuk," istrinya gini nih, "Iya ntar gitu." Itu dosa. Sampai suaminya tidur melewati satu malam dalam keadaan marah kepada istrinya, maka para malaikat melaknat istrinya hingga istri memasuki pagi hari. Nauzubillah min dzalik. Kalau diajak sama suami yang perempuan, jangan banyak main handphone. "Deh sini." "Iya, kenapa?" Kayak gitu. "Oh, pakai handset." Dia Astagfirullahaladzim. Maka wajib atas seorang istri untuk mematuhi suaminya dan tidak menentang kepadanya selain daripada meninggalkan syariat Islam. Dan istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya, dan dia tidak boleh bersedekah dari harta suaminya. Jadi gini nih, Dian sama Fikri nikah. Nah, Dian ini ngumpul sama teman-temannya si Fikri nih, yang nggak Dian kenal, itu nggak boleh ngumpul. Makanya punya batasan kalau udah nikah. "Gue mau nikah sama ini, gak enak tahu." "Kenapa?"
Nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi gua sama teman-teman gua kan anak geng motor. Nah kayak gitu. Gua kan naik ke atas gunung, kan kayak gitu. Gua kan pengen ngumpul-ngumpul. Contoh, mesti punya batasan, nggak bisa sama. Kalau diizinin pergi ketemu sama laki-laki lain, ya kan, ngobrol segala macam, itu nggak boleh. Kalau hukumnya begitu. Makanya kita ngikutin terap pelan-pelan. Jadi supaya kita nggak keselandung, biar nggak dihukum nantinya. Kan serem juga kalau misalkan kita semua di yaumul qiyamah ini ngelihat, nah, ada si Fitri, ada si Dian, ada si Ica, ada si Ria gitu kan. Aman, tolongin aman. Ya, nggak dengerin gua sih lu. Kan gitu paling gitu ya. Mana pada laki lu? Jadi ayolah. Jadi kita sama-sama yang laki-laki kasih tahu istrinya, yang belum menikah jadi bekal nih. Ya yang masih jomblo. Nah, kalau kalian ya jauh lah kawang-kawang. Ya istrinya pas depan saya nih. Ini kanan dikit lah. Amin ke sini. Masih ngalah perempuan. Ya, jangan ngoceh, ngomel ya. Kerjaannya nggak boleh. Jadi ya, harus bisa sama-sama punya konsep yang baik. Jangan sampai gampang ini lidah buat nyakitin suami, apalagi ngegampangin dan ninggalin sholat 5 waktu. Nauzubillahimin. Ya, jadi jangan sampai. Ini ngajinya dipadet-padetin kayak gini, diulang-ulang biar paham. Mulai dari Nabi nangis sampai terseduh-seduh, bayangin coba Nabi kesian ya sama kita apa kayak gitunya. Kayaknya Nabi sayang banget sama kita, bener sumpah. Sampai Nabi terseduh-seduh kangen sama kita, sama umat gitu. Sampai Nabi bener-bener sayang banget sama umat. Sampai Nabi bener-bener cinta banget sama umat. Ya Allah ya Karim. Makanya kita berjuang yang lagi sakit, yang lagi sakit, yang lagi pegel, yang lagi mager, jalan deh ke majelis udah. Salah satu syarat ngejawab cintanya Nabi, hadir majelis aja udah. Ngerti nggak ngerti lu datang di majelis dapat mulia. Paham? Ngerti nggak ngerti duduk doang dapat kemuliaan di situ. Yang anak kecil nih duduk ya, tumbuh ntar cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Banyak peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi lihat, banyak. Yang para istri banyakin tobat. Para suami membantu istrinya dalam segi ibadah, dalam segi finansial, ya, bibit, bebet, bobot, kalau sebutin apa tuh? Papan, pangan apa? Sandang, pangan, papan. Nah 3 ini yang mesti dijalani sama suami. Hak-hak suami juga banyak. Ajarin istrinya taklim, ngaji. Nggak mampu ngajarin ngaji, titipin ke ibu-ibu pengajian. Nah, gitu. Yang cuman bisa main doang, ya, tapi nggak bisa ngasih kewajiban kepada istrinya. Nah, dan istrinya mesti tahu perekonomian suaminya, mesti tahu jadwal-jadwal. Jadi jangan gampang sembarangan. Nah, gitu. Nanti berapa kali meminta jalan karena memang waktunya nggak pas. Nanti minta jalan berapa kali sampai dia bilang aku sama Najma ke Bogor ngejajal naik kereta berdua aja. Kalau ngajak kamu kan pasti kamu nggak mau. Aman cuman diem doang. Iya. Oh ya udah nggak jadi, nggak diizinin. Padahal mau jalan-jalan. Bentar ada waktunya gitu. Karena memang waktunya masih belum bisa. Siapa sih yang nggak mau jalan-jalan? Cuma kita didik pelan-pelan, neng ya. Santri aman yang perempuan mesti diajarin pelan-pelan. Kalau nggak diajarin pelan-pelan, mangkrang lu. Tau mangkrang? Mulu amat, mau pikirin. Mendingan nggak apa-apa, gue juga masuk neraka nggak apa-apa, kayak gitu. Kalau suami sama istri berantem, terus suaminya ngasih tahu, jangan begitu. Kalau begitu termasuk neraka. Makin kesel istrinya, biarin aja, gue masuk neraka juga nggak apa-apa, bodo amat. Terus kayak, astagfirullahaladzim. Ya. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini mau nyambut Ramadan. Makanya di sini kagak ada kegiatan pawai-pawayan. Aman diundangnya sama Masjid Ar-Ridha. Gitu.
buat tanggal 26 acara tawakufan. Kalau kita tawakufannya tanggal 31, cuman tahlil, baca maulid, makan, bubar, gitu aja udah, nggak usah pawai-pawai, capek, ngedidik lu tuh, bisa botak kepala gue. Kalau nggak samurai nggak dikeluarin nggak bakal mau diem masalahnya, kan kayak gitu. Jadi di sini nanti yang bisa hadir malam Jumat, yang perempuan talim mesti datang. Ya, kalau yang bisa datang, yang nggak datang, ya selalu lah mau kemana kayak bebas kita. Yang penting ngaji-ngajinya ya semua. Ini mohon maaf nih, keganggu suaranya. Yang tadi Aman lagi makan, ini kesedak 5 hari kesedak. Tahu kesedak? Keganjel 5 hari ini. Emang makan itu ngunyahnya mesti lama. Karena kita lapar kali ya. Astagfirullah, di sini berhenti dia. Tongkolnya nggak mau masuk ke bawah. Tadi tongkol, terus ada kerang di atasnya itu. Atasnya lagi apa ya? Oh, gorengan ya Mal ya. Nggak bisa napas sama mau pakai sineti nggak bisa gitu kan, jalan pelan-pelan kayak robot minum. Jadi efeknya sekarang jadi baca. Jadi kayak gimana sih ya? Cuma saya doang yang paham ya. Kalian nggak usah. Tongkol di sini mau berenang aja. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Jadi masih ngap, masih ngerasanya sakit aja. Jadi intinya pertama jaga aurat. Kedua, lisannya dijaga, lidahnya jangan nyakiti hati suaminya. Ketiga, jangan sampai berhubungan sama laki-laki lain, selingkuh, dosa, haram. Keempat, jangan sampai ninggalin sholat. Kelima, jangan adu domba. Keenam, jangan iri, jangan dengki. Selanjutnya, yang pertama, hargai suami. Jangan ninggalin suami pas lagi marah. Nggak boleh. Gengsi amat ya Allah. Wajar lah kalau pengantin sehari 2 hari mah. Pengantin udah bulukan. Bulukannya dulu bertahun-tahun. Marahnya ambegan gede ini gitu. Kalau yang bersehari 2 hari buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Aman tadi ngajarin gue gini aja deh. Aman kenapa sih kok begitu banget ya perempuan ya? Emang kayak begitu kodratnya. Nggak bisa ngebantah yang perempuan. Kalau perempuan protes, tandanya nggak nerima qadarullah yang Allah tetapkan. Paham? Kok kayaknya perempuan begini amat nih, dipandang sebelah mata? Nggak dipandang sebelah, dispesialkan. Cuma perempuan-perempuannya aja pada ngehinain dirinya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Gampang. Di sini Rasul mengatakan apabila seorang perempuan menunaikan hak-haknya, sholat 5 waktu, dia menjaga kemaluannya, taat sama suami, puasa Ramadan, masuk surga. Kata Allah bebas, mau masuk dari mana aja bebas. Asalkan itu syaratnya. Perempuan, seorang istri, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat sama suami. Kelima, masuk surga dari mana aja. Taat sama suami sifatnya besar. Nurut, mau bilangin nurut. Jangan ya, jangan jalan ya, jangan. Ini nggak boleh, kan kayak gitu. Nurut sama suami, taat. Insya Allah. Kita cuma nunggu doang. Nunggu giliran siapa yang pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nunggu. Cuma kita doa, minta ya Allah jangan dulu, kan gitu ya. Kita banyak dosa. Kita masih ada orang tua kita juga jangan dulu diambil ya Allah ya. Kan gitu kita doanya minta sama Allah biar ketemu sama Ramadan lagi, biar ngelihat orang tua nih. Ya kayak emaknya Kimung doain biar cepat sehat, cepat sembuh. Kan gitu. Kalau misalkan mamanya Kimung diganti sama mama kalian, kan sedih pasti. Aman udah pernah ngerasain masalahnya. Aman udah pernah ngerasain. Kalian masih sama orang tuanya ria juga doain biar sembuh sehat ya.